Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nugraha dengan NIM 1202180282 dari kelas SIPAT 202 akan menjelaskan modul 9 tentang modeling object state using state machine diagram. Tujuan: setelah menyelesaikan model ini, Anda harus dapat mengerti status objek model, dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Proses map. Ini adalah bentukan dari proses map dari diagram UML. Memperkenalkan status objek. Status adalah LA, mode atau kondisi keberadaan. Dikutip dari Webster. Ada dua cara untuk memikirkan status objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Model ini mempertimbangkan definisi kedua. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Seperti pada gambar berikut. Ini ada state node, ada transition, ada final state, dan lainnya. State transition. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Ini adalah merupakan struktur internal of state node. Terdiri dari state dan cooling. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Entry event menentukan tindakan saat masuk ke state. Exit event menentukan tindakan saat keluar dari state. Do event menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan peristiwa tersebut dengan tindakan yang sesuai. Diagram mesin HPAC lengkap. Berikut adalah gambar dari diagram mesin HPAC lengkap. Dan ini adalah merupakan gambar kedua diagram mesin HPAC lengkap. Membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Pertama-tama seperti gambar berikut. Gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Seperti gambar berikut ya. Kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. 4. Tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek dan tentukan tindakan transisi jika ada. Kelima, tentukan tindakan dalam keadaan. Step 1. Mulai dengan status awal dan akhir. Seperti berikut ya. Dibuat buletannya dulu. Step kedua, menentukan status objek stabil. Ditentukan. Yang ketiga, menentukan pemesanan parsial. Yang tanda panahnya. Tentukan peristiwa dan tindakan transisi. Seperti gambar berikut. Dan langkah terakhir, tentukan tindakan dalam suatu state. Setelah event pemicu, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk timeout. Subtransition adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi.
junction seperti gambar berikut. Diagram UML sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut ini menunjukkan transisi tersebut. Contoh junction. Ini contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan sebagai berikut. Kalau yang kedua adalah contoh tumpukan ekivalen menggunakan persimpangan. Seperti berikut ya. Choice, pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga dia mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Seperti berikut. Ini merupakan contoh tumpukan menggunakan persimpangan seperti yang tadi. Contoh tumpukan ekivalen tanpa persimpangan. Ringkasan. Satu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.